Udah. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan simulasi dan analisis kapasitansi kapasitor dengan berbagai bahan dieletrik. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami menyapa teman-teman semua. Selamat malam. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan BAF. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya David Christian Telebanua. Kemudian rekan saya Sabrina Nur Hakim. Kemudian Habibi, dan Alexander Sinabela. Baik, sekarang kita masuk pada judul pertama. Latar belakang dan tujuan simulasi. Kapasitor atau penyimpan energi. Kapasitor adalah komponen pasif fundamental dalam sirkuit elektronik, berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kemampuan menyimpan muatan menjadikannya vital dalam berbagai aplikasi, mulai dari filter sinyal hingga catu daya dan memori digital. Efisiensi penyimpanan energi ini sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk geometri, kapasitor, dan bahan dieletrik yang digunakan. Untuk simulasinya bisa dilihat dari gambar tersebut. Lanjut, pentingnya bahan dieletrik. Bahan dieletrik atau isolator ditempatkan di antara dua pelat konduktor kapasitor. Peran utamanya adalah meningkatkan kapasitansi kapasitor secara signifikan dibandingkan dengan kondisi vakum atau udara. Ini terjadi karena bahan dieletrik dapat terpolarisasi, mengurangi medan listrik internal, dan memungkinkan lebih banyak muatan tersimpan pada tegangan yang sama. Jadi, untuk tujuan simulasi ini yaitu memahami pengaruh konstanta elektrik atau K terhadap kapasitansi. Yang kedua, menerapkan prinsip fisika kapasitor ke dalam simulasi numerik menggunakan Microsoft Excel. Dan yang terakhir itu menganalisis bagaimana pemilihan bahan elektrik dapat mengoptimalkan kinerja kapasitor untuk aplikasi spesifik. Baik, selanjutnya dasar teori kapasitansi. Kapasitasi tanpa dielektrik atau vakum. Kapasitansi atau dirumuskan yaitu C0 dari kapasitor keping sejajar di ruang hampa atau vakum didefinisikan oleh rumus C0 sama dengan E0 kali A per D. C0 itu ialah kapasitansi dalam vakum atau Farad atau disingkat F, kemudian epsilon 0 yaitu permitivitas ruang hampa, sebuah konstanta fisika dasar yaitu ketetapan itu 8,854 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Kemudian A sebagai luas permukaan salah satu plat yaitu dalam satuan meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian selanjutnya itu D yaitu jarak antara kedua pelat yaitu dalam satuan meter. Untuk simulasinya bisa dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya, kapasitansi dengan bahan dieletrik. Ketika bahan dieletrik ditempatkan di antara pelat, kapasitansi akan meningkat secara proporsional dengan konstanta dieletrik bahan tersebut, yaitu C sama dengan K kali C0. Untuk informasi rumusnya bisa dilihat. Jadi, semakin besar nilai K, semakin besar kemampuan bahan untuk meningkatkan kapasitansi kapasitor. Ini adalah prinsip dasar di balik desain kapasitor dengan nilai tinggi yang ringkas. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sabrina Nur Hakim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya asumsi dan metodologi simulasi. Asumsi parameter geometri. Untuk menyederhanakan simulasi dan fokus pada dampak konstanta di elektrik, kami menetapkan parameter geometri kapasitor keping sejajar sebagai berikut, yaitu luas pelat atau A 1 meter persegi, lalu jarak antar pelat atau D 1 mm dikurang 0,001 meter.
Dengan asumsi ini, kapasitansi kapasitor dalam vakum atau C0 dapat dihitung, yaitu C0 sama dengan 8,854 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter dikali 1 meter persegi per 0,001 meter, yaitu hasilnya 8,854 nanofarad. Nilai C0 sama dengan 8,84 nanofarad ini akan menjadi dasar perhitungan untuk semua bahan dielektrik. Lalu platform simulasi yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel dipilih sebagai platform simulasi karena kemudahan penggunaan, ketersediaan luas, dan kemampuan untuk melakukan perhitungan berulang secara efisien serta visualisasi data dasar. Lalu formula yang digunakan, kami menggunakan formula sederhana di Excel yang mencerminkan hubungan C sama dengan K dikali C0 secara langsung, yaitu B2 dikali B7, yang dimana B2-nya sel yang berisi nilai konstanta dielektrik untuk bahan dielektrik yang sedang dianalisis. Lalu B7 yaitu sel yang berisi C0 atau 8,854 nanofarad. Penggunaan referensi absolut B7 memungkinkan kami untuk menyalin formula ke bawah kolom tanpa mengubah referensi C0, memastikan efisiensi perhitungan otomatis untuk berbagai bahan dielektrik. Lalu di sini ada tabel hasil simulasi kapasitasi berbagai bahan dielektrik. Berdasarkan asumsi A sama dengan 1 meter persegi dan D sama dengan 1 milimeter, berikut adalah hasil simulasi kapasitansi untuk berbagai bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik yang berbeda. Kami ada beberapa data yaitu ada vakum, air, polyethylene, mylar, mica, glass, glycerin, water, titanium, strontium. Dari tabel ini dengan jelas menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada konstanta dielektrik atau K secara langsung berkolerasi dengan peningkatan nilai kapasitansi atau C. Bahan seperti strontium, titanate dengan K yang sangat tinggi mampu menghasilkan kapasitansi yang ribuan kali lebih besar dibandingkan dengan vakum. Lalu di sini ada visualisasi data hubungan konstanta dielektrik dan kapasitansi. Grafik batang di bawah ini memvisualisasi hubungan linear antara konstanta dielektrik K dan kapasitansi C yang dihasilkan dari simulasi kami. Visualisasi ini menekankan bagaimana bahan dan K yang lebih tinggi dapat secara drastis meningkatkan kemampuan penyimpanan muatan kapasitor. Di sini adalah dapat dilihat grafiknya, sama juga data dari sebelumnya. Dari grafik ini terlihat jelas bahwa terdapat hubungan linear dan proporsional antara konstanta dielektrik dan juga kapasitansi. Setiap peningkatan pada akan menghasilkan peningkatan yang sebanding pada C. Ini memvalidasi dasar teori kapasitansi keping sejajar dengan bahan dielektrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada analisis dan temuan penting dari simulasi. Yang pertama itu ada pengaruh tekanan pada konstanta elektrik air. Simulasi kami menyoroti fenomena menarik terkait air sebagai dieelektrik. Meskipun pada tekanan atmosfer normal atau 1 atmosfer, air memiliki konstanta elektrik bisa 80,04 yang menghasilkan kapasitansi 708,674 nanofarad. Namun nilai konstanta elektrik air sangat sensitif terhadap tekanan. Pada tekanan tinggi, misalnya 100 atmosfer, konstanta elektrik air dapat meningkat signifikan, menghasilkan kapasitansi yang jauh lebih besar, yaitu C sama dengan 93,392 nanofarad. Hal ini menunjukkan kompleksitas perilaku elektrik pada kondisi ekstrim. Yang kedua ada strontium titanate atau kapasitansi tertinggi. Di antara bahan yang disimulasikan, strontium titanate menonjol dengan konstanta elektrik atau K sama dengan 310 tertinggi. Ini menghasilkan nilai kapasitansi yang luar biasa tinggi, mencapai C sama dengan 2744,740 nanofarad. Kemampuan strontium titanate untuk menyediakan kapasitansi yang sangat besar dalam volume kecil
menjadikannya kandidat ideal untuk aplikasi yang membutuhkan miniaturisasi komponen atau penyimpanan energi berdensitas tinggi. Yang ketiga ada hubungan linear dan proporsional. Hasil simulasi kami secara konsisten mengonfirmasi bahwa hubungan antara kapasitansi atau C dan konstanta elektrik atau K bersifat linear dan proporsional. Hal ini berarti bahwa setiap kali nilai K meningkat, nilai C akan meningkat dengan faktor yang sama. Observasi ini sangat fundamental dan sesuai dengan dasar teori fisika kapasitor, memvalidasi model simulasi yang kami gunakan. Setelah itu ada rekomendasi bahan elektrik berdasarkan aplikasi. Yang pertama itu ada Mika, Mylar, dan Glass. Bahan-bahan ini menawarkan stabilitas yang baik, kerugian elektrik yang rendah, dan konstanta elektrik moderate menjadikannya pilihan solid. Yang kedua ada polietilena dan PVC. Dikenal karena digunakan di elektrik yang sangat tinggi. Bahan-bahan ini mampu menahan tegangan operasional yang besar tanpa terjadi breakdown. Ideal untuk kapasitor daya. Yang ketiga ada titanium dioksid dan strontium titanate. Dengan konstanta elektrik yang sangat tinggi, bahan-bahan ini memungkinkan perubahan kapasitor dengan kapasitansi besar dalam ukuran kompak. Sangat cocok untuk aplikasi penyimpanan energi, filter daya, dan sirkulasi terintegrasi. Yang keempat ada Teflon liquid amonia. Bahan ini menunjukkan stabilitas elektrik yang luar biasa pada suhu ekstrim dan rendah, menjadikannya pilihan untuk aplikasi kriogenik untuk lingkungan dengan fluktuasi suhu yang signifikan. Yang kelima ada vakum dan udara dengan jumlah 1 atmosfer. Ini untuk aplikasi membutuhkan stabilitas dan akurasi tinggi, seperti kalibrasi instrumen atau rangkaian referensi. Vakum atau udara pada tekanan atmosfer sering digunakan karena konstanta elektrik yang sangat stabil dan hampir tidak bergantung pada suhu dan frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Habibie. Pertimbangan praktis dalam pemilihan dielektrik. Kekuatan dielektrik. Ini adalah kemampuan bahan untuk menahan tegangan listrik tanpa terjadi breakdown atau tembus. Kapasitor harus mampu beroperasi pada tegangan nominal pada pengalaman kerusakan elektrik. Bahan dengan kekuatan dielektrik tinggi sangat penting untuk aplikasi tegangan tinggi. Ukuran dan bentuk. Kemampuan bahan untuk diformulasi ke dalam bentuk dan ukuran yang diinginkan juga penting, terutama untuk komponen, miniatur, atau aplikasi khusus di mana ruangan sangat terbatas. Stabilitas suhu atau frekuensi. Bagaimana nilai K dan properti dielektrik lainnya berubah terhadap variasi suhu dan berfrekuensi operasi. Kapasitor yang digunakan dalam variasi suhu, lingkungan ekstrim atau sirkuit frekuensi tinggi membutuhkan dielektrik yang menunjukkan stabilitas tinggi terhadap perubahan ini. Kerugian dielektrik. Electric loss atau faktor disipasi mengukur seberapa banyak energi listrik yang hilang sebagai panas dalam bahan dielektrik. Untuk aplikasi daya atau sirkuit frekuensi tinggi, bahan dengan kerugian dielektrik rendah sangat diinginkan untuk minimal inefisiensi. Biaya dan ketersediaan. Faktor ekonomis dan kemudahan mendapatkan bahan yang memainkan peran penting. Bahan eksotis dengan kinerja super mungkin tidak praktis untuk produksi massal karena biaya tinggi atau ketersediaan terbatas.
Kesimpulan, ketergantungan kapasitansi pada konstanta dielektrik. Simulasi kami menegaskan bahwa kapasitansi kapasitor keping sejajar saat bergantung secara linear dan proporsional pada konstanta dielektrik atau K. Bahan yang digunakan. Bahan dengan K yang lebih tinggi memungkinkan kapasitor menyimpan muatan yang lebih besar pada geometri yang sama. Excel sebagai alat simulasi numerik yang efektif. Microsoft Excel terbukti menjadi platform yang efektif dan mudah diakses untuk melakukan simulasi numerik. Kemampuannya untuk mengotomatisasi perhitungan dan memvisualisasikan data dengan grafik membantu mempercepat pemahaman fenomena fisika yang kompleks. Pemilihan dielektrik, pendekatan holistik. Pemilihan bahan dielektrik tidak hanya berdasarkan nilai K yang tinggi saja. Pertimbangan holistik terhadap faktor-faktor seperti kekuatan dielektrik, stabilitas suhu, dan frekuensi, serta kerugian dielektrik sangat penting untuk mendesain kapasitor yang optimal dan andal dalam berbagai aplikasi. Terima kasih. Baik, demikian hasil dari presentasi kami. Atas segala kekurangan dan kelemahan kami ucapkan maaf sebesar-besarnya. Baik, sekian dan terima kasih.